Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, anak-anak hebat, bertemu lagi ya bersama Ibu pada pembelajaran tematik tema 5 subtema 3 muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baik, anak-anak hebat, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini Bu Guru akan menjelaskan materi yaitu bentuk perjuangan dan sikap pahlawan. Sikap kepahlawanan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika pada masa lalu para pahlawan berjuang untuk mengusir penjajah, maka pada masa sekarang kita berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan ini patut kita syukuri dan kemerdekaan ini tentu tidak lepas dari peranan para pahlawan. Mereka rela berkorban apa saja yang dimilikinya untuk melepaskan diri dari penjajah. Sifat-sifat menonjol yang dimiliki oleh pahlawan itu tentu saja dapat kita teladani. Nah, berikut ini pahlawan nasional beserta bentuk perjuangan dan sikap kepahlawanannya. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila. Selain mengusulkan dasar negara Indonesia Pancasila, I.R. Soekarno juga merupakan salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno memproklamasikan dengan Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno merupakan seorang pembicara yang karismatik dan cerdas. Ketika ia berpidato, Insinyur Soekarno bisa menggetarkan hati para pendengarnya. Soekarno, atau yang lebih akrab dipanggil Bung Karno, menjadi tokoh penting tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia internasional. Nah, inilah sosok Insinyur Soekarno bisa kalian lihat pada layar kalian. Selanjutnya yang kedua yaitu Raden Ajeng Kartini atau bisa disebut juga dengan R.A. Kartini. R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Perjuangan R.A. Kartini telah mengubah pola pikir masyarakat Indonesia tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Beliau aktif menuliskan surat-surat kepada teman-temannya di Belanda. Isi surat tersebut menceritakan kisahnya selama ini dan rasa ketertarikan kepada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di luar negeri. Surat-surat yang dituliskan oleh Raden Ajeng Kartini tersebut kemudian dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Raden Ajeng Kartini juga mendirikan sekolah yang diberi nama Sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang. Untuk memperingati jasa-jasa beliau, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Nah, inilah gambar Raden Ajeng Kartini. Selanjutnya yang ketiga yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli R.M. Suwardi Suryadiningrat. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan wafat pada tanggal 28 April 1959. Beliau menempuh pendidikan sekolah di ILC, Sekolah Dasar Belanda, dan Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Nah, berikut ini jasa, peran, dan penghargaan Ki Hajar Dewantara. Jasa dan perannya, beliau mendirikan perguruan taman siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Ajaran yang dilakukan beliau yaitu Ingarso Sung Tulada, di depan menjadi teladan, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah membangkitkan semangat, Tutwuri Handayani, dari belakang memberikan dorongan, menjadi dasar pendidikan di Indonesia. Serta penghargaannya yang diperoleh oleh Ki Hajar Dewantara yaitu Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Berkat jasanya, setiap tanggal 2 Mei
bertepatan dengan kelahiran beliau ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Berkat jasa dan peran Ki Hajar Dewantara, kita bisa menikmati dunia pendidikan yang baik sampai saat ini. Selanjutnya adalah Cut Nyak Cut Nyak merupakan salah satu pahlawan wanita Indonesia asal Aceh yang terkenal dalam perlawanan melawan penjajah. Cut Nyak merupakan sosok yang ditakuti oleh Belanda karena mampu mengorbankan semangat perlawanan rakyat Aceh. Cut Nyak ikut berperang langsung bersama para pejuang melawan penjajah. Meski seorang wanita, Cut Nyak tidak gentar dan terus memimpin perlawanan melawan Belanda. Selanjutnya yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Haryadipanegara atau yang biasa dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta 11 November 1785. Beliau meninggal di Makassar, Hindia Belanda 8 Januari 1855 pada umur 69 tahun. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Peran Diponegoro menantang penjajah Belanda karena sikap penjajah Belanda yang membebani rakyat kecil dengan pajak yang tinggi dan tidak menaati adat istiadat yang berlaku. Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya yaitu menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Nah, inilah pahlawan Indonesia yang telah memperjuangkan kemerdekaannya untuk rakyat Indonesia. Seorang pahlawan akan tergerak hatinya untuk membela kebenaran ketika melihat kemungkaran. Sudah menjadi kewajiban seorang muslim saat melihat kemungkaran terjadi, dia harus melakukan tindakan untuk mencegahnya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa takut atau segan terhadap manusia jangan sampai menghalangi kamu untuk menyatakan kebenaran jika kamu memang melihatnya, menyaksikan, atau mendengarnya. Hadis riwayat Ahmad. Alhamdulillah, materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tema 5, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial sudah selesai ya nak. Terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini sampai dengan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.